Pemirsa, penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan. Dua saksi diperiksa, yakni karyawan dan juga teman dekat Lesti Kejora. Penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus KDRT Rabu malam. Dalam laporannya, Lesti mengungkapkan awal mula Bilar melakukan KDRT karena ketahuan selingkuh. Pasca dibuatkan laporan, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan langsung menemani Lesti untuk menjalani proses visum di rumah sakit. Sementara Jumat siang, Kepolisian Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 2 orang saksi terkait laporan KDRT Lesti Kejora. 2 orang saksi, yakni karyawan dan juga teman dekat Lesti yang diduga menyaksikan peristiwa KDRT tersebut. Selain 2 saksi, polisi juga sudah mengumpulkan bukti lain yakni hasil visum dan foto-foto pasca kejadian. Nantinya setelah sejumlah saksi sudah diperiksa, terduga terlapor Rizky Bilar akan dipanggil untuk diperiksa. Kita butuh pemeriksaan, kita butuh dari saksi-saksi itu. Barang bukti, kemudian saksi-saksi. Keterangan itu memperjelas untuk suatu kasus. Itu bisa kita menetapkan sesuatu kepada orang. Diketahui dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora dilakukan Rizky Bilar di kediamannya di daerah Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022. Rizky Bilar dilaporkan terkait pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti Iriansyah, iNews melaporkan. Wanita korban penganiayaan oleh oknum Polwan di Riau diperiksa Propam Polda Riau. Korban diperiksa penyidik seputar kronologis penganiayaan. Korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum Polwan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Riau. Ia diperiksa terkait laporannya terhadap seorang Polwan yang diduga menganiaya dan menyekap dirinya. Pemeriksaan yang dilakukan terkait kronologis penganiayaan dan laporan balik terhadapnya yang dilakukan oleh oknum Polwan tersebut. Dari korban, saya selaku korban kan belum diperiksa dari Propam, kemarin dari Paminal, dari Krimum, keterangan dari Propam langsung. Sekarang kondisi Mbak gimana? Udah mulai membaik atau gimana? Alhamdulillah udah mulai membaik sedikit. Sebelumnya, korban juga meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Permintaan ini dilayangkan usai korban dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan video penganiayaan yang dilakukan oknum Polwan. Selain korban, Propam Polda Riau sudah memeriksa Brigadir IR dan 5 orang rekannya anggota BNNP Riau yang diduga ikut membantu penganiayaan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Putri Chandrawati resmi ditahan penyidik Polri usai menjalani wajib lapor di Bareskrim Polri. Penahanan Putri menyusul jaksa penuntut umum yang menyatakan lengkap berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang merupakan satu di antara 5 orang tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua resmi ditahan di rutan Mabes Polri Jumat siang. Putri mengaku ikhlas dalam menjalani proses hukum yang menjeratnya. Ia juga menyampaikan pesan kepada anaknya agar selalu berbuat baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya mohon izin anak-anak saya di rumah dan di sekolah. Mereka masing-masing. Untuk anak-anakku saya belajar yang baik dan tetap mencapai cita-citamu. Dan selalu berbuat yang terbaik. Penahanan Putri disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam keterangan persnya di Mabes Polri Jakarta. Menurut Kapolri, keputusan penahanan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan jasmani dan psikologi Putri yang dinyatakan dalam kondisi baik. Untuk mempersiapkan dan mempermudah
proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Diketahui Putri sempat tidak ditahan lantaran terkait kemanusiaan oleh penyidik. Sejak awal ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua pada 19 Agustus 2022 lalu. Kini, berkas perkara Putri dinyatakan lengkap bersama tersangka lain, yaitu mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Kelima tersangka rencananya akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada pekan depan untuk dilakukan tahap kedua ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ferdi Sambo dan tersangka lainnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Senin pekan depan. Para tersangka akan segera disidang dan puluhan jaksa telah disiapkan Kejaksaan Agung. Berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, berkas perkara dalam kasus penghalangan penyidikan dengan penerapan pasal Undang-Undang ITE juga telah lengkap. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, total ada 5 tersangka. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan 7 tersangka. Khusus buat Ferdi Sambo yang menjadi tersangka di 2 kasus berbeda, berkas perkaranya akan digabung dalam 1 dakwaan agar efektif. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Setelah berstatus P21, polisi akan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Kejagung pada Senin 3 Oktober mendatang. Hak kewajiban penyidik akan segera melimpahkan atau tahap 2. Insya Allah untuk rencana pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Ya, rencana awal sementara ini ya. Apabila nanti ada perubahan, tentunya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk tempat penyerahannya direncanakan di Bareskrim. Kejaksaan Agung telah membentuk tim yang terdiri dari 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan 43 JPU untuk kasus penghalangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa selain kasus Ferdi Sambo, Polri juga terus bekerja keras untuk mengungkap kasus-kasus judi yang ada di Indonesia. Meski demikian, Kapolri menyebutkan tidak ada keterkaitan antara kasus Ferdi Sambo dengan judi online yang disebut konsorsium 303. Kepolisian di tahun 2022 kita terus melaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian, baik judi yang namanya judi online maupun judi konvensional. Ini saya sampaikan sekalian, kurang lebih ada 2049 kasus yang terdiri dari 3.296 tersangka, di mana untuk judi konvensional 1.408 kasus,
dengan 2.369 tersangka, sementara untuk judi online sebesar 641 kasus dan 927 tersangka. Khusus bulan Juli sampai dengan sekarang, 2.236 kasus kita tangani dari 3.748 tersangka. Khusus untuk judi online 1.125 kasus terdiri dari 1.516 tersangka. Terdiri dari pemain 1.446. Pemirsa, Ketua Komnas HAM mendatangi langsung kediaman Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Pertemuan antara Komnas HAM dengan Lukas NMB dan juga kuasa hukumnya ini berlangsung tertutup. Proses hukum Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK belum menemui titik temu. Hingga kini pihak keluarga mengatakan NMB masih dalam perawatan karena sakit. Masyarakat adat Papua juga masih intens menjaga kediaman NMB. Saat ditemui media di kediamannya, Lukas NMB berdalih belum bisa memenuhi panggilan hukum KPK setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. NMB mengaku baru saja pulang dari Singapura 4 hari lalu usai berobat. Saya akan serompak hari ini masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari Singapura kemarin, baru tiba di pemulihan. Sementara itu KPK mengagendakan kembali pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka Lukas NMB. KPK mendesak NMB bersikap kooperatif untuk hadir dalam memenuhi panggilan ketiga, seraya mengingatkan KPK mempunyai wewenang untuk upaya jemput paksa. Jadi sudah kami sampaikan bahwa kalau hadir, tentu pertanyaan pertama adalah apakah Anda sehat? Kalau ternyata saya tidak sehat, tentu kami tidak akan lanjutkan. Tapi pernyataan ketidaksehatan itu perlu dibuktikan. Nah, itu. Sebelumnya, Ketua dan sejumlah komisioner Komnas HAM terbang langsung ke Papua untuk menemui Lukas NMB yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi Rabu lalu. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK sejak 5 September 2002 lalu. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa dan Cherry Andrew, iNews melaporkan. Masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB yang berjaga di depan kediaman pribadinya di Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura terus bertambah. Mereka menjaga ketat rumah Lukas NMB dengan membawa senjata tajam dan juga panah. Masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB terus berdatangan ke kediaman pribadinya di Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Masa juga memblokade jalan masuk dari ruas jalan utama menuju kediaman Lukas NMB. Bahkan setiap orang yang ingin bertemu dengan Lukas NMB diperiksa. Salah satu keluarga Lukas NMB, Kredis NMB menegaskan, sejak Gubernur Papua ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, keluarga tidak akan mengizinkan Lukas NMB keluar dari Papua. Seluruh keluarga, seluruh rakyat Papua berharap Bapak Gubernur Lukas NMB tidak boleh keluar dari tempat ini. Tidak boleh keluar dari tempat ini sampai bawa ke Jakarta. Kami minta Bapak Lukas NMB tetap ada di sini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan menyiapkan 1.800 personil untuk pengamanan di Papua, buntut kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Terkait dengan kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personil di Papua dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Kapolri berharap Lukas NMB kooperatif terhadap penegakan hukum dan bersedia menyerahkan diri ke KPK agar tidak perlu ada penjemputan paksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini di Jayapura, sudah bersama kami rekan Omega Batkorumbawa di sana. Selamat siang Omega, bagaimana kondisi Jayapura saat ini? Baik, selamat siang.
Saat ini kondisi Kota Jayapura menjadi barometer keamanan Provinsi Papua masih sementara kondusif pasca ditetapkannya Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Nah, perlu diketahui kepolisian telah mempersiapkan 1.800 anggota polisi untuk menjaga keamanan di Kota Jayapura. Yakni aparat yang disiagakan yaitu anggota dari Polda Papua, Kapolresta Jayapura, dan Polres Jayapura, dan disiap-siagakan untuk mengamankan upaya jemput paksa tersangka gratifikasi 1 miliar Gubernur Papua Lukas NMB. Nah, perlu diketahui saat ini Gubernur Papua masih berada di kediaman pribadinya di Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dan masih dilindungi oleh ratusan massa pendukungnya di sana. Oke, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana gerakan dari aksi massa pendukung ini? Apakah mereka ada melakukan beberapa kegiatan yang bersifat provokatif atau hanya menjaga lokasi rumah saja? Untuk saat ini informasi yang kami terima, massa pendukung hanya sekedar menjaga dan melindungi Gubernur Papua dan tidak mengizinkan Lukas NMB keluar dari Papua ataupun diperiksa oleh KPK. Omega, massa pendukung ini tuh dari elemen mana saja? Massa pendukung yang saat ini di kediaman pribadi Lukas NMB dari berbagai suku yang ada di Papua. Lalu sudah adakah informasi Omega apakah pihak KPK akan tiba di sana hari apa dan apakah ada penjemputan paksa nantinya? Untuk informasi penyidik KPK yang akan tiba di Papua, khususnya di Jayapura. Untuk sementara ini kami belum mendapatkan informasi kedatangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, kalau untuk Kota Jayapura sendiri, apakah ada peningkatan pengamanan? Untuk tidak menjadi teror di masyarakat dan tidak untuk di masyarakat, aparat kepolisian belum terlihat di sejumlah titik untuk menjaga keamanan. Oke, daerah vital mana saja di Jayapura yang dijaga ketat oleh pihak keamanan selain dari rumah Lukas NMB sendiri? Terutama di objek-objek vital ya, seperti pom bensin, rumah sakit, dan jantung Kota Jayapura. Baik, adakah juga penjagaan di daerah perbatasan Omega untuk mengantisipasi banyaknya massa yang datang ke rumah pribadi Lukas NMB? Informasi yang kami terima saat ini perbatasan tidak terlalu dijaga ketat untuk mengantisipasi massa dari seberang. Sejauh ini apakah Anda mendapatkan keterangan terbaru apa alasan Lukas NMB ini belum menyerahkan diri atau kooperatif dengan kasus ini? Seperti yang disampaikan pihak keluarga kemarin saat menggelar jumpa pers pada media di Jayapura, khususnya di kediaman pribadi Lukas NMB, keluarga dan massa pendukung tidak mengizinkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan dan masih sakit. Baik, terima kasih Omega atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Pemirsa, tim Basarnas Manado mengevakuasi 8 pendaki asal Manado yang tersesat di Gunung Soputan, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Mirisnya salah satu di antaranya adalah balita yang mengalami gejala hipotermia. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.